Nah, kita lihat dulu ada apa yang di dalam writing test. Jadi, in the writing test there are two tasks. Ya, the first one is 150 words of a descriptive text. Di sini diminta kalian untuk menuliskan descriptive text. Jadi ada nanti diberikan tabel atau diagram dan mungkin nanti ada charts gitu. Nanti di sana kalian akan diminta untuk mendeskripsikan gambar yang tertera di sana. Nanti bisa juga berupa pengolahan data, stage of a process, mungkin nanti ada charts. Di sana kalian harus menjelaskan proses pembuatan sesuatu dan bagaimana sesuatu itu bekerja, for example. And then juga mendeskripsikan peta misalnya. Jadi mendeskripsikan sebelum dan sesudah. Jadi ada dua gambar, sebelum dan sesudah. Jadi kalian harus bisa menjelaskan perbedaannya. Nah, itu adalah yang writing task 1 yang sudah kita bahas dalam sesi sebelumnya ya, sesi ketiga. Nah, sesi yang sekarang ini adalah task 2 yang merupakan a response to a topic presented as a point of view. Jadi di sini kalian diminta untuk menuliskan argumentative essay. Jadi menuliskan opini terhadap suatu statement. Jadi memberikan beberapa arguments, mungkin 2 atau 3 arguments, ya. Oke. Jumlahnya itu merupakan 250 kata. Nah, di sini harus di-highlight bahwa task 2 contributes 2 kali. Porsinya tuh lebih besar daripada task 1. Ya, jadi kalau tempo hari dibahas, task 1 kalau bisa diselesaikan dalam waktu 20 menit. Task 2 disarankan untuk diselesaikan dalam waktu 40 menit. Dan karena task 2 bobotnya lebih besar daripada task 1, maka disarankan untuk mengerjakan task 2 lebih dulu. Ya, karena bobotnya lebih besar dan cenderung lebih mudah karena hanya menyampaikan aspirasi, menyampaikan opini atau argumen kalian terhadap suatu statement. Dibandingkan task 1 yang kalian harus mencari tahu perbedaan apa sih yang ada dalam data. Itu lebih sulit daripada menyampaikan pendapat. Oke? Jadi di sini dengan tegas saya sampaikan lebih baik mengerjakan task 2 dulu dalam 40 menit baru pergi ke task 1 ya. Oke. Bobotnya lebih besar seberapa sih? Bobotnya itu 2/3. Jadi kalau misalnya task 2 2/3, task 1 itu 1/3. Jadi nanti nilainya juga yang task 2 dikali 2, task 1 dikali 1, lalu total semua nilainya dibagi 3. Gitu. Jadi bobotnya 1/3 dan 2/3. Oke, lanjut ya. Tips to do writing task 2. Sekarang adalah you have to spend no more than 40 minutes. Jadi kalau bisa habiskan waktu kurang dari 40 menit untuk menyelesaikan soal task 2. Di sini ada rincian detailnya, pembagiannya, 5 menit untuk brainstorming atau outlining, untuk mencari atau mencari inspirasi gitu ya, atau membuat kerangka karangan. Lalu 30 menit writing dan 5 menit untuk evaluasi lagi, untuk melihat lagi ini kata-katanya apakah ada yang salah atau salah ejaan, salah tenses atau yang lainnya. Ya, jadi 5 minutes correcting. Lalu yang diminta itu kan adalah menulis minimal 250 kata. Jadi kalau bisa tulislah kurang dari 275. Jadi antara 250 sampai 275 kata. Kak, tapi kan kalau misalnya ngitung lagi agak susah ya, agak ribet, agak lama gitu. Jadi ketika kalian sudah mulai sering latihan menulis 250 kata,
secara otomatis nanti kalian akan memahami sendiri tulisan kalian kalau sudah menuliskan sebanyak 250 kata itu akan ada berapa baris gitu. Nah, baris itulah yang kalian hitung. Misalnya dalam satu baris kalian cenderung menulis 10 kata, berarti akan ada 25 baris ya, 25 baris esai. Nah, itulah salah satu cara untuk menghitung cepatnya. Oke. Nah, ini adalah marking on task response. Ini kita bilang adalah kriteria yang dinilai oleh IELTS examiner. Task response, bisakah kalian menjawab menjawab soal dari writing-nya itu sebesar 25%. Lalu coherence and cohesion, apakah kalian mampu menyambungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya dan merupakan satu kesatuan esai yang utuh menggunakan connectors ya atau kata sambung, itu nilainya 25%. Lalu vocabulary 25%. Vocabulary di sini itu mencakup apakah kalian sanggup menggunakan kata-kata yang kalian tahu dengan tepat. Dengan tepat di sini maksudnya adalah rangkaian katanya tepat, lalu ejaannya tepat, gitu ya. Lalu variasi katanya menggunakan synonyms juga tepat, seperti itu. Itu masuk ke dalam kategori vocabulary. Lalu yang terakhir itu adalah grammar. Grammar ini terkait sekali dengan tenses. Kalau dalam writing task 2, karena ini adalah menyampaikan aspirasi, grammar di sini cenderung yang dicari itu adalah penggunaan simple present tense. Karena misalnya gini, ada pertanyaan, do you agree that smoking is prohibited in your area misalnya. Nah, di sana kan jawabannya antara I agree or disagree, ya kan? Kalau misalnya kalian cenderung setuju, berarti I agree that smoking is prohibited because of several reasons. The first reason is smoking is not healthy, for example. Nah, itu semua kalau kita menyampaikan opini, tenses yang kita gunakan itu cenderung simple present. Kecuali nanti ketika kalian menyampaikan evidence, bukti-bukti atau examples misalnya, atau personal experience, ya. Jadi evidence itu bisa jadi terjadi dalam past tenses. Nah, baru itu menggunakan past tenses. Oke. Nah, di sini adalah penggunaan tenses apakah sudah tepat fungsinya, gitu. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh dicatat dulu. Nah, sebanyak apa sih writing task 2 itu? Sebenarnya biasanya yang diminta itu adalah 4-5 paragraf gitu. Jadi yang terbaru sekali yang sudah terupdate itu biasanya diminta hanya 4 paragraf. Yang terdiri dari paragraf 1 itu adalah introduction, paragraf kedua itu adalah body paragraph 1, lalu paragraf ketiga itu adalah body paragraph 2, dan yang terakhir itu adalah conclusion gitu. Biasanya yang diminta hanya 4, tapi ada juga beberapa soal yang meminta 5 paragraf. Jadi di bagian body paragrafnya itu ada 3. Biasanya 2 reasons atau your arguments kenapa agree, lalu yang satu adalah your opposing opinion. Jadi opini atau argumen yang bertentangan dengan pendapat kalian. Gitu. Ya, ini adalah rinciannya dan concluding paragraph. Ya. Nah, ini saya berikan essay outline sampel yang harus kalian selesaikan dalam waktu 5 menit ketika ujian atau ketika latihan, ya, untuk membiasakan diri untuk mengerjakan essay outline atau kita bilang dengan brainstorming, latihan otak gitu ya, latihan untuk mencari inspirasi dengan cepat. Karena kalau ketika kalian ujian atau ketika kalian sedang latihan writing, itu nggak boleh ada alasan, aduh saya harus latihan, tapi nunggu mood, nggak boleh. Jadi kalian harus memaksa otak kalian untuk berpikir cepat dalam waktu 5 menit. Nah, ini adalah
outline atau kerangka yang template ya, template kerangka yang saya sarankan. Yang pertama itu adalah siapkan background statement, yang kedua thesis statement, lalu bagian body paragrafnya. Body paragraph ini terdiri dari supporting statement, kalimat pendukung, lalu ada sub-supporting sentences. Sub-supporting sentences ini yang saya bilang tadi adalah evidences atau bukti-bukti. Ya. Ada body paragraph 1, ada body paragraph 2, lalu yang terakhir ditutup dengan satu kalimat conclusion atau summary. Gitu. Ini adalah outline, mungkin nanti kalian bisa gunakan ketika latihan, ya. Oke. Lalu yang berikutnya, nah ini adalah 5 big grammar mistakes in writing task 2 berdasarkan yang saya alami ya ketika mengoreksi writing task kalian atau beberapa peserta lain, peserta tes. Satu, kebanyakan banget mereka itu write incomplete sentences. Gitu. Ketika kalian write incomplete sentences, kalau saya boleh bilang itu level band kalian ada di tataran atau di rangkaian 5, band 5. Misalnya kesalahannya seperti ini. There are several reasons why. Gitu. Di sini ada satu kata yang hilang yaitu to be. To be-nya apa? There are several reasons. Selain incomplete sentences, juga kalian ada yang sering sekali salah menggunakan to be. Misalnya harusnya pakai are, tetapi pakainya is misalnya. There is several reasons. Kita menggunakan are because kita punya reasons-nya banyak, jadi plural. Makanya kita bilang menggunakan plural to be ya, jamak. There are several reasons. Nah, nanti kalau misalnya kalian masih ada masalah dengan ini, bisa belajar lagi atau review lagi on simple sentences ya. Lanjut. Nah, yang kedua adalah use wrong tenses. Yang tadi saya bilang, umumnya adalah kita menggunakan simple present tense to state our reasons unless we share personal experience or things happen in the past gitu. Gunakanlah tenses yang sesuai dengan fungsinya. Kalau menyatakan reason, maka gunakan simple present tense. Tapi kalau menggunakan you want to share opinion, maksudnya you want to share experience or things happen in the past, maka gunakanlah past tenses. Hanya 2 ini sebenarnya ya yang dipakai dalam writing task 2. Yang berikutnya adalah use wrong spelling. Spelling ini juga sangat umum sekali. Misalnya kita punya happiness is the key. Lalu yang ditulis itu dengan 1 S atau mungkin 1 P. Sebenarnya yang benar itu adalah double P and double S gitu. Use wrong spelling. Nah, kalau misalnya ada kesalahan spelling atau ejaan seperti ini, itu level band kalian bisa di 4, bisa di 5. Ya, karena kesalahan spelling ini cukup bermasalah ya, karena menunjukkan bahwa level bahasa Inggris kalian masih biasa saja, terutama jika kesalahan ejaan ini terdapat pada kata yang benar-benar umum gitu. Happiness itu benar-benar umum katanya, kecuali kalian salah spelling di kata-kata yang sulit ya, atau yang jarang digunakan orang gitu. Misalnya psychic atau paranormal gitu ya, psychic. Nah, itu kan jarang sekali digunakan, maka tidak ada masalah kalau misalnya salah gitu ejaannya. Tapi itu pun salah ejaan, misalnya dalam satu teks yang salah dieja itu cuma 1 kata gitu. Misalnya cuman kata psychic aja. Ya, itu
tidak berpengaruh besar terhadap nilai overall-nya gitu. Ya, tapi kalau misalnya dari awal atas sampai akhir terdapat kesalahan-kesalahan ejaan dan itu banyak, wah itu band-nya itu bisa rendah. Oke. Kita lanjut lagi. Use wrong word form. Nah, jadi bentuk katanya itu salah. Harusnya kita punya kata believe gitu ya, tapi harusnya maksudnya adalah kata kerja. I believe that berubah menjadi kata benda. I believe. Kalau kata benda ini artinya adalah suatu kepercayaan ya, atau keyakinan. Tapi kalau misalnya dalam bentuk kata kerja ini, berarti adalah saya percaya. Nah, dua kata ini itu yang kadang-kadang sering ketukar gitu. Jadi be careful with word form. Yang terakhir itu menggunakan repetitive words. Repetitive words ini adalah menggunakan kata yang terus-menerus berulang-ulang dari awal writing ya, awal paragraf sampai akhir paragraf. Jadi maksudnya di sini kalau bisa diusahakan kalian menggunakan synonymous atau synonyms dari kata-kata yang sama itu. Nah, disinilah waktunya ketika kalian evaluasi, ketika waktu 5 menit terakhir itu, kalian correcting, di sanalah waktunya kalian mencari kata-kata yang repetitif. Misalnya, contohnya kita bilang people. People gitu ya, kan cenderung kita menggunakan kata people, terus dari awal sampai akhir menggunakan kata people. Tapi sebenarnya kalian bisa mengganti kata itu dengan sinonim yang lain, misalnya those, pakai ada kata those, ya, and then they bisa juga diganti atau bisa juga diganti menjadi some, gitu, ya. Jadi menggunakan synonyms dari kata-kata yang sudah di repeat, alright. Now we continue to the next slide. Nah, ini adalah saya berikan contoh simple, compound, and complex sentences. Saya sengaja nge-share slides yang tidak sama dengan yang saya share sekarang, supaya kalian tetap mendapatkan suatu ilmu yang baru pada hari ini gitu ya. Jadi ada keinginan untuk besok datang, besok pasti datang, besok pasti Miss Widi pasti ngasih ada hal yang berbeda di situ gitu. Jadi ada sesuatu yang mengejutkan gitu. Nggak tahu terkejut apa enggak ya. Mudah-mudahan sih terkejut. Di sini ada simple, compound, and complex. Di sini saya mau memberikan informasi jika level kalian hanya mampu membentuk kalimat-kalimat simple seperti ini. She smiled, titik. Terus I kick the ball, titik, begitu aja, itu level kalian itu masih di angka 3, 4. Ya, kalau nggak 3, levelnya di band 4 gitu. Karena hanya mampu menulis menggunakan simple sentences. Tapi kalau misalnya kalian bisa menggunakan compound sentences dengan tepat, compound sentences di sini menggunakan connector atau kata sambung. Kalau kalimat bahasa Indonesia itu adalah kalimat majemuk ya, kalimat majemuk setara. Di sini kita punya konektornya untuk bahasa Inggris adalah kita singkat menjadi fanboys. Fanboys ini terdiri dari for, and, nor, ya, itu fan, for, and, nor. Lalu yang boys-nya but, or, so, but, or, yet dulu baru so. Fun boys. Di sini adalah salah satu contohnya. She smiled and she laughed. Di sini kalau kalian bisa menggunakan kalimat simple dan kalimat compound, itu levelnya ada di 4 atau 5. Lalu yang berikutnya, jika kalian mampu menggunakan kalimat complex sentences. Complex sentence ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat majemuk bertingkat.
ya. Contohnya adalah she smiles when she is happy. Nah, ini ada di rentang 6 dan 7. Jadi, kalau kalian mampu menulis beragam jenis kalimat simple, compound, dan complex sentences, mudah-mudahan nilainya di rentang 7 sesuai target kalian kan. Oke, nah ini contoh lain ya, perbedaan antara simple, compound, complex, dan compound complex. Ini merupakan kombinasi antara compound and complex. Ini ada contohnya. Kalau yang compound complex, kita punya I have never been a great student, but because I like grammar, I have spent a lot of time studying sentence structure. Kalau misalnya ada yang masih bermasalah dengan menulis tipe-tipe sentences seperti ini, jangan ragu-ragu untuk klik atau search Google ya. Simple, compound, and complex sentences. Oke. Nah, ini adalah band descriptors atau kita bilang rubrik ya, evaluation rubrik yang saya gunakan ketika menilai writing. Kalau saya bisa kasih box yang merah, ini kan umumnya adalah target yang Indonesians need ya to fulfill. Task achievement itu seberapa mampu kalian menjawab pertanyaan dengan baik. Di sini adalah presents a clear position. Sebenarnya gampang aja kalau misalnya mau memenuhi semua kategorinya ya, semua syaratnya. Yang paling susah itu adalah ini dua ya, lexical resource dan grammatical range and accuracy. Kalau task achievement adalah penilaian atau pemahaman kita terhadap statement soal, ya apakah kita bisa memahami dengan baik dan kita bisa mendeliver our opinions atau ideas dengan baik, nah itu adalah task achievements. Tapi kalau misalnya coherence and cohesion, ini murni adalah hafalan dari connectors yang kalian hafal. Apakah kalian bisa menggunakan connectors itu secara tepat? Jadi menyambungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya secara tepat. Lalu yang sulit ini adalah lexical resource dan juga grammatical range and accuracy. Karena dua poin ini atau dua kategori ini benar-benar menunjukkan kemampuan bahasa Inggris kalian itu di level mana. Jadi kalau misalnya mau meningkatkan bahasa Inggris, make sure latihan untuk memperbanyak vocabulary, ya misalnya yang sudah berulang kali disampaikan, satu hari minimal 10 kata baru dihafalkan, gitu. Tapi kalau saran saya jangan semua kata-kata yang ada di dictionary kalian hafal, tidak, tapi hafallah kata-kata yang umum digunakan pada ketika writing task 1 dan juga writing task 2 gitu. Karena tujuan kalian adalah untuk pass the test, ya. Ini untuk yang grammar, grammatical range and accuracy. Di sini poin evaluasinya ada 3. Uses a variety of complex structures yang sudah saya bilang tadi ya, complex sentences, and produces frequent error-free sentences. Jadi sentences-nya nggak boleh ada error, entah salah di to be-nya gitu ya, ini is MR-nya atau bagaimana gitu. And then punctuation atau peletakan titik, koma, semicolons ya, titik koma itu juga berpengaruh ya, meskipun itu hanya kecil menurut kalian, tapi itu sangat berpengaruh. Misalnya, ada yang seringkali bermaksud untuk menggunakan koma, tapi penampakannya seperti titik. Yaitu yang diterima oleh examiner adalah titik, gitu. Atau ada kalanya orang menulis setiap selesai menulis beberapa kata, meskipun itu bukan kalimat utuh, dia cenderung ngasih titik gitu. Nah, itu oleh IELTS examiner
diterima sebagai suatu titik, kalimatnya sudah selesai, padahal itu hanya kebiasaan kita kalau misalnya habis selesai nulis apa gitu, tapi meskipun belum selesai kalimatnya kita cenderung kasih titik gitu ya. Lalu selain itu juga penggunaan huruf-huruf kapital. Ada yang beberapa orang menuliskan huruf kapital di tengah-tengah kata gitu, padahal yang umumnya kan peraturannya itu adalah setiap mulai satu kalimat, you have to start with a capital letter gitu. Terus ada lagi peraturan berikutnya, setiap menggunakan kata I sebagai subjek gitu ya, itu selalu menggunakan huruf kapital gitu. Jadi jangan misalnya kalian bilang I go to school gitu, I-nya itu huruf kecil, tidak boleh, karena I itu sudah peraturannya harus menggunakan huruf besar. Ada lagi menggunakan posisi I. Posisi I itu secara grammatical, misalnya subjeknya itu banyak, saya dan keluarga misalnya, kalau di bahasa Indonesia kan cenderung kita menyebutnya saya dulu, saya dan keluarga gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris, kita cenderung menyebutkan orang lain dulu, baru kita belakangan. Misalnya, my family and I, atau my friends and I, gitu. Jadi I itu selalu posisinya di belakang kalau subjeknya ada banyak, lebih dari satu, ya. Oke, mudah-mudahan it's clear of the band description, band descriptors, ya. We go to the next. Nah, ini adalah yang kalian tunggu. Sebenarnya ada apa aja sih tipe-tipe soal yang ada pada writing task 2? Kita punya satu opinion, ya. Yang kedua adalah advantage and disadvantage. Yang ketiga, solution. Jadi kalian akan diberikan problem, lalu kalian diminta untuk memberikan solusi. 4, direct questions. Kelima, discussion. Yang keenam adalah positive or negative development. Semuanya ini nanti akan dibahas, terutama sekali bagaimana cara menjawabnya, ya. Next one. Nah, ini adalah common essay topics. Common essay topics with subtopics. Di writing task 2. Kita punya art, kita punya business and money, communication and personality, ya, crime and punishment, economics, education, food, family and children, environment, ada banyak. Tapi yang kalian tidak perlu stres ya, karena di sini topik-topiknya memang diambil yang benar-benar umum. Misalnya kita punya education gitu ya, children and education gitu. Misalnya kita punya homeschooling kan, nanti ditanyakan bagaimana pendapatmu tentang homeschooling gitu, apakah sesuai, apakah kalian setuju atau disagree dengan homeschooling misalnya, seperti itu. Jadi benar-benar topik yang umum dan bisa dipikirkan oleh semua orang gitu. Jadi tidak mungkin topiknya benar-benar spesifik hanya untuk misalnya orang-orang yang khusus di bidang itu, misalnya cara membuat cara membuat bangunan menggunakan semen bagaimana gitu. Itu tidak mungkin ya. Jadi memang topiknya secara umum. Nah, ini mungkin nanti kalau kalian kurang paham mengenai salah satu topik atau subtopik, mungkin kalian bisa search nanti di internet. Saya pengen tahu tentang capital punishment itu kayak gimana sih gitu. Saya mau tahu tentang major crime itu apa aja sih, kalau minor crime itu yang tergolong minor crime apa aja gitu ya. Jadi ini topik-topiknya bisa kalian pelajari sementara mempersiapkan diri untuk tes. Selain ini ada topik lain. Kita punya health, ada language, media and advertising. Contoh yang media and advertising adalah misalnya salah satu problemnya, apakah benar kalau advertisement itu mempengaruhi children dalam membeli sesuatu? Gitu. Itu adalah salah satu soal yang pernah saya baca. Dan itu
benar-benar secara umum ya pendapat kalian itu apa gitu terhadap statement tersebut. Yang lainnya kita punya space exploration, water and oceans, ya, change or moving versus stability and constancy. Ini other common essay topic saya put di sini karena jarang banget, ya. Oke. Nah, ini adalah types of essay and sample questions. Kita punya tadi sudah dibahas agree or disagree opinion. The growing number of overweight people is putting a strain on the healthcare system in an effort to deal with the health issues involved. Ini adalah semua statement. Some people think that the best way to deal with this problem is to introduce more physical education lessons in the school curriculum. Yang tidak saya bold, yang tidak saya cetak tebal di sini, itu adalah background statement. Background statement di sini maksudnya adalah untuk memberikan konteks, memberikan background ya terhadap kondisi topik gitu. Kondisi topiknya bagaimana supaya kita memahami kondisi konteksnya itu seperti apa sih, gitu kan? Lalu pertanyaan yang sebenarnya adalah, to what extent do you agree or disagree? Nah, kalimat inilah yang harus kalian jawab ketika ujian. Oke, to what extent do you agree or disagree? Maksudnya, to what extent itu seberapa jauh kalian agree dan seberapa jauh kalian disagree. Nah, untuk membuktikan seberapa jauhnya atau seberapa dalam you agree adalah memberikan maybe personal experience ya, or examples gitu ya. Jadi paham? Bisa juga kan kalau misalnya gini kadang kita punya opini ya saya agree tapi saya juga disagree gitu. Tapi kalian harus bisa menyampaikan sejauh mana you agree dan sejauh mana you disagree. Di sini kadang-kadang kita bisa menyampaikan dua statement. Mungkin 70% you agree and then 30% you disagree. Nah, lalu berikan semua evidence-nya. Kalau yang berikutnya kita punya advantages and disadvantages. Sama kita punya background statement. Lalu pertanyaannya adalah what are the advantages and disadvantages to having one language in the world? Jadi tadi kan sudah dibahas, pada umumnya kita punya 4 paragraf, ya kan? Nah, satu introduction paragraph. Paragraf yang berikutnya adalah membahas advantages. Paragraf 3 akan membahas disadvantages. Lalu paragraf terakhir adalah summary of all essay gitu. Di situ langsung ya, begitu kalian mendapat soal, langsung otaknya bekerja. Oh, pembagian paragrafnya seperti ini. 1 introduction, kedua advantages, ketiga disadvantages, lalu keempat summary. Gitu. Ya. Yang ketiga kita punya soal solution. Many offenders commit more crimes after serving the first punishment. Why is this happening? And what measures can be taken to tackle this problem? Oke. Di sini harus dipahami pertanyaannya adalah why is this happening? Langsung otaknya bekerja, oh, ini menanyakan reasons, kenapa atau causes, ya. Langsung introduction paragraf 1, paragraf kedua langsung membahas causes, ya. Paragraf 3 langsung membahas solution. Gitu. Lalu paragraf terakhir adalah conclusion. Gitu ya. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir sih, yang berikutnya direct question. Ini contoh soal yang saya berikan untuk latihan kemarin, ya. Some people think that money is one of the most essential factors in promoting happiness. Do you think people can be happy without much money? Jawab pertanyaannya, yes or no. Itu masukkan ke dalam introduction paragraph. Oke. Lalu, state your reason.
reason 1 apa misalnya, lalu misalnya punya reason 2 apa. Terus ditanya pertanyaan berikutnya, what other factors contribute towards happiness? Other factors contribute towards happiness. Jika kalian setuju, bahwa people can be happy without money, lalu apakah yang membuat orang itu bisa happy? Ya, ada kemarin saya baca gratitude, ya, rasa syukur seperti itu. Lalu selain itu juga family bisa disebutkan. Ya, sebenarnya sih yang paling benar itu adalah gratitude. Tapi di sini ketika ini adalah argumentative text, tidak ada jawaban yang benar atau salah, karena yang ada itu adalah seberapa kuat kalian memberikan evidence supaya readers itu percaya dengan statement kalian. Itu sebenarnya. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya yang terkait direct question. In some parts of the world, it is becoming popular to research the history of one's own family. Why might people want to do this? Explain both positive and negative developments for this matter. Nah, introduction paragraph ini kalian harus menjawab why might people want to do this? Reason-nya, ya kan? Lalu paragraf kedua bahas tentang positive developments. Paragraf ketiga membahas negative developments. Kenapa sih Miss harus dibahas dua positif dan negatif itu? Ya karena diminta seperti itu. Explain both positive and negative developments. Jadi tulislah atau lakukanlah apa yang diminta oleh soal. Makanya di sini saya cetak tebal supaya kalian benar-benar fokus ketika membaca soal. Langsung underline soalnya tuh yang mana sih? Nah, itulah yang harus kalian penuhi. Karena ketika kalian bisa memenuhi permintaan atau menjawab soal itu, itulah poin pertama yang kalian dapat, yaitu task achievement, whether you answer the question or not. Gitu. Kalau misalnya kalian cuma separuh bisa menjawab task achievement kriteria, ya berarti nilainya 5 gitu ya. Atau mungkin 4 seperti itu. Oke. Berikutnya yang direct question. Pertanyaannya adalah, do you think it is important for children to be taught art? Jawab yes or no. Lalu ada lagi, do you think children should be encouraged to focus on art rather than other subjects? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan seperti do you think seperti itu, artinya kalian harus memberikan reasons, ya. Kan bisa gini, do you think it is good to learn English gitu? Yes, it's good to learn English. Nggak bisa hanya menjawab itu gitu, tapi kalian harus bisa state reasons. You have to share your reasons why gitu kan. Nah, makanya kalau pertanyaan do you think atau direct question biasanya kita memberikan reasons. Untuk opini, sama dengan yang agree or disagree opinion itu, ya, many people believe that social networking sites such as Facebook have had a huge negative impact on both individuals and society. To what extent do you agree? Oh, saya nggak setuju nih sama ini, gitu kan. Tapi ada benarnya juga nih. Nah, gitu. Misalnya kalian nggak setuju, I strongly disagree that bla bla bla, gitu. But some people agree that ini karena apa. Jadi benar-benar dua-duanya harus diberikan evidence juga. Misalnya kalian cenderung disagree dan kalian memberikan 3 evidence, ya. Tapi kalian juga ada sisi agree-nya gitu. Agree sedikit, ya kalian provide evidence juga 1 misalnya. Jadi porsinya itu adalah misalnya 3:1. Jadi di sana bagi IELTS Examiner juga jelas bahwa kalian itu cenderung disagree karena porsi disagree-nya lebih besar daripada yang agree. Ya, untuk yang discussion,
fokus yang ke bold, yang dicetak tebal. Discuss both sides and give your opinion. Jadi kalian harus membahas dua posisi argumen di sana. Ya, posisi argumen yang pertama adalah completing university education is thought by some to be the best way to get a good job. Discuss bagian itu. Lalu yang paragraf berikutnya adalah discuss bahwa other people think that getting experience and developing soft skills is more important. Setelah sudah membahas yang side 1 dan yang side berikutnya, baru paragraf ketiganya you provide your opinion. Gitu. Okay. Yang terakhir adalah tipe positive or negative development. Di sini pertanyaannya, contohnya, nowadays more people are choosing to socialize online rather than face-to-face. Is this a positive or negative development? Choose whether this is a positive or negative development, and then after that you state the reasons. Ya, jadi kesimpulannya, semua tipe soal yang ada di writing task 2 menuntut kalian untuk memberikan opini, ya, memberikan argument, reasons, dan juga evidences dalam bentuk examples or personal experience. Oke. Kita lanjut berikutnya. Ya, ini secara diagramnya seperti ini, secara gambar ya. How to structure IELTS writing task 2. Option 1, you separate your opinions into 2 body paragraphs. Introduction, paraphrase the question. Maksud dari paraphrase the question itu adalah menulis ulang. Tadi yang saya bilang background statement, ya, itu kalian tulis ulang dengan kata-kata sendiri yang tidak sama dengan kalimat soal. Okay. Lalu berikutnya give your opinion. Langsung state your opinion. I agree that, atau I agree to this statement, or I disagree with this statement. Seperti itu. Itu kita bilang sebagai thesis statement atau kalimat utama. Yang kedua ini adalah body paragraph 1. Give your first opinion or viewpoint, and then you provide an example or consequence and give a concession. Ya, jadi you have to provide evidences so that the readers agree with what you said in the beginning. Gitu. Sama untuk yang body paragraph 2, sama dengan yang ini. Lalu conclusion, summarize your opinions, then provide an overview of the reasons. Di sini dibilang summarize your opinions, biasanya untuk conclusion itu hanya 1 sampai 2 kalimat. Kalau boleh saya sebutkan ya, untuk introduction ini hanya 2 kalimat, untuk body bisa 4 sampai 5 kalimat, body 2 juga 4 sampai 5 kalimat, lalu conclusion itu 2 kalimat. Nah, maksud saya dengan 2 kalimat, 5 kalimat seperti itu adalah bukan kalimat simple sentences ya, tetapi lebih ke menggunakan complex sentences. Oke, saya sangat menyarankan kalian untuk menggunakan complex sentences karena itu benar-benar bisa membantu meningkatkan skor kalian. Ini juga beberapa contoh skema atau outline-nya. Introduction paragraph 1, paraphrase the question in your first sentence, then next express your opinion, agreement, or answer the question set. For advantage or disadvantage questions, you will state that you will discussing the 2 sides. Ini kita bilang dengan thesis statement. Di sini background statement, paraphrase the background statement, lalu thesis statement, your answer. Ini adalah contoh bagaimana cara menulis body paragraph 2, ya. Introduce the first point to support your opinion menggunakan phrases seperti ini.
Lalu you give an example and consequence. These are the phrases, useful phrases. And then give a concession. It is said that, some people say that, gitu. Jadi selain memberikan argument, your own argument, you also use other arguments, other people's argument. Okay. Link to your opinion menggunakan however, nevertheless, disadvantages of this, ya. Give your opinion on the point menggunakan I would say, I think that, it can be seen. Seperti itu. Oke, kalau yang session 3 kemarin tentang writing task 1, saya menyarankan kalian untuk tidak menggunakan I. Ya, jadi murni hanya menjelaskan proses atau menjelaskan data. Jadi tidak boleh menggunakan I, tidak boleh memasukkan opini gitu. Betul. Nah, disinilah kesempatan kalian untuk menggunakan I menyampaikan opini. Jadi benar-benar ya, kalau writing task 1 kalian nggak boleh memasukkan opini. There is no subjectivity there. Semuanya objektif, semuanya hanya uraian data. Tapi kalau yang di writing task 2, disinilah tempatnya kalian memberikan opini. Oke? Baik. Ini juga yang berikutnya juga sama. Ya, lebih detail lagi di paragraf 2 seperti apa. Conclusion-nya bagaimana cara menutup. Introduce your conclusion, in conclusion, in summary, or to conclude. Okay? And also you need to summarize your overall opinion. I believe that, jadi diulang lagi, tapi make sure that itu cuma 2 kalimat ya. Oke, kalau terlalu banyak kalimatnya nanti cenderung dibilang kalian tidak mampu membuat effective sentences. Jadi harusnya 2 kalimat yang kalian bikin itu bisa digabung jadi 1 gitu ya. Kalian tidak lakukan. Jadi di situ penilaiannya adalah you are not able to write effective sentence. Jadi kalimat yang kalian tulis itu cenderung bertele-tele, padahal sebenarnya bisa dijadikan jadi 1 gitu ya, bisa lebih singkat, bisa lebih ringkas gitu. Ya, jadi be careful with the use of simple sentences. Oke. Nah, ini juga contoh lain di paragraf 3. Karena kan tadi isinya tipe-tipe soalnya beda-beda ya. Di sini nanti kalian bisa coba cek lagi. Misalnya diminta untuk memberikan introduce the other side of the argument, caranya bagaimana. Nevertheless, on the other hand, 2 connector ini untuk menyatakan contradiction. Jadi opposite view. Pandangan yang bertolak belakang dengan yang kalian miliki. Nanti di sini how to give an example and consequence menggunakan kata therefore, as a result, gitu kan. Kalau ini dalam bahasa Indonesianya adalah oleh sebab itu, gitu kan. Oleh karena itu, state effect, menunjukkan effect. Oke. Nah, ini contoh-contoh phrases yang bisa kalian hafalkan untuk digunakan di writing task 2. Ini secara umum ya, saya berikan rangkuman. IELTS writing task 2 general format. Background statement. You have to paraphrase the question. And then thesis statement. State your position related to the statement. And then body statement. Directly provide your opinions and support them with examples, personal experience, or general knowledge. And then opposite argument. Mention the opposite argument to balance the arguments in your essay. Lalu conclusion, summarize your opinion using if clause. If clause, kalimat pengandaian. Ya, contohnya, if the capital punishment was reintroduced into the society, I do not believe that it would act as a deterrent for heinous crimes. Jadi di sini kalian menggunakan if clause. Nanti kalau misalnya lupa gitu kan, mau belajar tentang if clause, boleh nanti di Google ya, if clause lesson gitu. Ini saya berikan contoh soal agree disagree opinion.
Ya, yang sudah saya sampaikan tadi di awal juga, soalnya sama. Ini adalah cara menjawabnya. Yang kuning adalah introduction paragraph, ya. Yang biru atau hijau toska ini adalah body paragraph 1, hijau daun ini adalah body paragraph 2, and then the purple one is the conclusion. Oke, kita lihat yang introduction paragraph. Introduction paragraph itu terdiri dari 2. Tadi kalian masih ingat nggak apa? Background statement. Lalu yang kedua adalah the answer of the question, ya kan? Background statement ini yang saya bilang adalah paraphrase. Satu kalimat ini paraphrase dari kalimat soal. Owing to the problems, which is a growing population of overweight people, cost for the healthcare system, some people think that the key to solving these issues is to have more sport and exercise in school. Gitu. Itu adalah paraphrase atau kalimat lain dari background statement yang ada di soal. Pertanyaannya, to what extent do you agree or disagree? Di sini penulis menyatakan bahwa dirinya agree, langsung bilang, in my opinion, I completely agree that this is the best way to tackle the issue of deteriorating public health in relation to weight. Gitu. Ini reason, dia memberikan reason kenapa dia agree that this is the best way. The first, dealing with the issues surrounding obesity and weight problems is best solved by taking a long-term approach and introducing more sport and exercise in schools. Jadi dia menyarankan untuk adanya pengenalan terhadap sport and exercise di sekolah. Oke. Lalu kalimat-kalimat berikutnya itu adalah evidence, ya, or giving explanation, or giving examples, okay, or giving opposite view. Di sini ada kata, however, by incorporating more sports classes into the curriculum as well as encouraging extracurricular sports activity, they will undoubtedly become fitter and more active. Okay. Nah, di sini ada kata however, dan dia juga menjelaskan ada personal experience atau general knowledge di sini disebutkan. At the moment, the average child in the West does sport possibly 2 kali seminggu, yang artinya nggak cukup to counteract their otherwise sedentary lifestyle. Jadi olahraga yang sudah dilaksanakan di Barat, ya, itu adalah 2 kali seminggu, dan hal ini tuh nggak cukup untuk fight the obesity gitu di sekolah. Oleh sebab itu disarankan untuk mengadakan olahraga tambahan into the curriculum, gitu ya, terutama menggunakan extracurricular. Gitu. Jadi dia memberikan solusi, terhadap masalah. Lalu yang paragraf berikutnya adalah another point to consider is that having more sport lesson for children in schools will probably result in children developing an interest in exercise, which might filter through the other members of their family and have longer lasting effect. Jadi kalau kita berikan sport lessons in children di sekolah, kemungkinan besar itu dia akan membuat anggota keluarganya juga tertarik untuk ikut berolahraga. Jadi hal ini justru memberikan dampak positif ke keluarga yang lebih besar lagi kan, efeknya lebih besar lagi gitu ke banyak orang lagi. Nah, di sini dia melakukan kesalahan kesalahan ejaan. In other words, parents with sporty children are more likely to get involved in sport as a way of encouraging their children. Di sini ada kesalahan spelling. CY, harusnya dia menuliskan by both parents and children being involved, it will ensure that children grow up to incorporate sport. Di sini dia hanya melakukan satu kesalahan spelling, ya.
Dan di tempat-tempat lainnya itu teksnya itu tidak ada kesalahan pun. Nah, di sini sama IELTS examiner-nya dianggap sebagai ketidaksengajaan atau ketidakjelasan dalam menulis gitu, dan bukan merupakan kesalahan murni yang dia miliki karena kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, bukan. Ya. Jadi hal ini meskipun dia menulis 282 kata tidak mengurangi nilai dia untuk mendapatkan band 9. Gitu. Ya, itu adalah cara menjawabnya. Untuk yang conclusion, menggunakan summary. In conclusion, to deal with an increasing population of unfit, overweight people, changing the lifestyle of the coming generation by introducing sport in schools is the easiest and most effective method to use. Mungkin kalian bisa perhatikan bahwa di sini writernya juga benar-benar sudah merangkum dengan sangat baik ya, karena di atas adalah to deal with an increasing population of unfit, overweight people. Ini adalah summary dari masalah ya. Lalu dia memberikan solusinya. Changing the lifestyle of the coming generation by introducing sports in schools is the easiest and most effective method to use. Gitu. Oke? Nah, itu cara untuk menjawab yang agree-disagree opinion. Jika kalian perhatikan, di sini juga cara menjawabnya juga sama, ya, pola-polanya sama. Sorry with the dog. Wait a minute. Cara menjawabnya sama. Yang kuning kita punya background statement plus thesis statement. Ya, lalu body paragraph 1 itu kita punya body 1. Karena di sini diminta apa? Soalnya, what are the advantages and disadvantages to having one language in the world? Nah, di sini yang body paragraph 1 adalah pembahasan benefits atau advantages, ya. Lalu yang hijau ini adalah disadvantages, pembahasan disadvantages. Lalu yang terakhir ditutup dengan closing sentence atau summary of the text. Gitu. Oke, mudah-mudahan paham. Polanya sebenarnya hanya seperti itu. Nih, kan kalian bisa lihat the colors the same, ya, the color sama, warna-warnanya sama semua. Sebenarnya hanya itu saja. Di sini soalnya adalah why is this happening and what measures can be taken to tackle this problem. Why is this happening? Kan tadi saya sudah bilang bahwa ini menanyakan reason atau causes, ya. Dia sebutkan di sini reasonnya. The first firstly, the reason apa? Lalu dia juga menggunakan secondly, berarti dia memberikan dua reason, first and second. Lalu di paragraf berikutnya dia memberikan solutions, karena dia ditanya apa? What measures can be taken to tackle this problem? Jadi nggak hanya memberikan reason, kalian juga diminta untuk memberikan solusi. Kalau kalian hanya memberikan reason dan tidak memberikan solusi, berarti task achievement yang kalian lakukan itu hanya sebagian, hanya separuh gitu. Nilainya hanya 5 kalau untuk task achievement-nya. Gitu ya. Sama yang terakhir juga closing, di sini menggunakan summary. Dan summary-nya pun tidak boleh sama dengan closing-nya, in conclusion-nya ini atau closing statement-nya tidak boleh sama dengan introduction. Kalimatnya harus berbeda. Tapi intinya sama. Ya, ini sama. Di sini saya ada 5 paragraf. Oh ya, semua yang saya kasih contoh-contoh esainya ini semuanya bandnya 9 ya. Kalau nggak 9, 8. Jadi benar-benar sampel yang sangat baik untuk kalian belajar. Di sini ada 2 terpecah. Ya. Kita lihat dulu soalnya. Do you think people can be happy without much money? What other factors contribute toward happiness?
Yang hijau toska, although having money brings happiness to a lot of people, it does not necessarily follow that people without money are unhappy. Take, for example, the comparison between developing and developed countries. Most Westerners would agree that people in developing countries are happier, enjoy stronger family connection, and take more pleasure in simplicities of life to a greater extent than those in developed countries. Nah, itu hanya secara general. Ya, secara general tuh perbedaan antara developed countries and developing countries towards happiness and money. Nah, yang hijau ini merupakan one way that people can gain happiness is through their work. Ini adalah lebih rinci lagi, what other factors contribute towards happiness? Jawabannya adalah through their works. Lalu yang berikutnya adalah having supportive and loving people in one's life. Itu. Jadi dia memecah pertanyaan yang what other factors contribute towards happiness. Okay, but still all the supporting sentences are supported by evidence, like giving examples gini ya, disebutkan for instance, okay, or giving experience ya, while money may bring the opportunities to enjoy pleasures, few people would enjoy them on their own. Gitu. Okay. In conclusion, money is not essential for happiness, which can be found through job satisfaction as well as family. If more people strive in life towards true happiness rather than money, the world will be a better place. Okay. Sebelumnya tadi saya juga menyarankan untuk menggunakan if clause ya, atau pengandaian. Nah, di sini digunakan dia. If more people strive in life towards true happiness. Okay. Yang berikutnya lagi tuh tips selain menggunakan if clause adalah menggunakan comparison. Comparison seperti contohnya ini tadi dia menulis atau membandingkan antara developing countries dan developed countries. Jika kalian berhasil menggunakan comparison dalam writing kalian dan juga nanti speaking ya, menggunakan speaking, itu nilainya bisa plus, bisa lebih besar kemungkinannya untuk bandnya. Ya, jadi remember complex sentences ya, if clauses, lalu comparison contrast. Itu 3 poin yang bisa menambah nilai kalian dalam writing dan juga speaking. Ya. Oke, ini contohnya nanti bisa kalian baca. Soalnya adalah explain both positive and negative development. Di sini kan ditanya nih, why might people want to do this? Oke, itu boleh dibaca nanti pembahasannya seperti apa ya. Dan semuanya itu sesuai struktur yang diinginkan oleh IELTS examiner. Oke. Di sini juga nanti kalian bisa baca lagi. Lalu opinion sama ya dengan yang firstly. Cuman di sini untuk yang biru ini memberikan opposing view. Ya. Sorry with my kids sebentar. Opposing view opposing view, on the other hand, the effect that Facebook and other social networking sites have had on societies and local communities can only be seen as negative. Karena tadi kan saya udah bilang tadi ya sebelumnya, kalau ada pertanyaan tentang to what extent do you agree or disagree, di sana kalian harus menyatakan evidence bahwa kalian agree, lalu ada plus poinnya jika kalian mampu untuk menyatakan opposing view. Opposing view dan juga kalian bantah lagi opposing view-nya dengan pendapat kalian. Gitu. Ya. Sehingga
nanti pembacanya tetap yakin dengan pendapat yang kalian sampaikan gitu, tetap yakin dengan agree ya, bahwa kalian kan agree gitu. Lanjut, ini yang discussion. Discuss both sides and give your opinion. Di sini ada 3 hal yang harus dibahas. Pandangan pertama, ya, lalu pandangan kedua, ya, side 1, side 2, lalu yang terakhir adalah your opinion. Yang biru ini adalah your opinion. Finally, in my opinion, whether needing high-level education or skills and experience depends on the position being applied for. Gitu. Ya. Right. Oh, di sini ada kalimatnya, kalau kalian pay attention, jumlah katanya ada 346 kata. Padahal kan minimal 250 kata, lalu saya menyarankan supaya tidak lebih dari 275 kata ya. Nah, ini 346 kata tapi tetap mendapatkan band 9. Kenapa bisa begitu ya, Miss ya? Karena pembahasan yang dibutuhkan itu sangat banyak. Ada tiga point of view gitu. Nah, kalau untuk membahas point of view yang sangat banyak ini, nggak mungkin kalau kita hanya dibatasi hanya 250 kata gitu. Makanya oleh examinernya diperbolehkan hingga 346 kata, karena kalimat yang diberikan pun, kalimat yang dibentuk pun itu sudah sangat compact gitu dan tidak bertele-tele ya. Okay. Alright, is this a positive or negative development? Di sini memberikan tiga reasons ya, atau problems di sini. One serious problem, lalu another issue ya, lihat problem diganti dengan kata issue gitu. Jadi untuk menghindari repetition. Finally, socializing online can end in difficulties. Jadi dari kata problem diganti menjadi issue, diganti dengan difficulties. Di sini benar-benar ditunjukkan bahwa kalian mampu menggunakan synonyms dan menghindari repetitive words. Oke. Ya, ini beberapa contoh soal yang ada dalam writing task 2. Mungkin kalian nanti bisa latihan, terus nanti bisa iseng gitu, kalau misalnya berhasil menulisnya gitu, ada waktu, kirim aja ke saya, bisa, nanti saya coba evaluasi ya. Oke, ini adalah useful phrases, bisa dibaca atau nanti bisa di print. Jadi ketika kalian latihan, kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat ini ya, atau phrases-phrases ini. Ini yang berikutnya bagaimana untuk body paragraph, ya, scoring sentence-nya seperti apa. Oke, yang ini untuk conclusion, ya. Warning, when using these useful phrases for IELTS Writing Task 2, make sure that you have adapted them to your specific essay topic. Jadi, nggak bisa kalian main asal comot gitu, tapi fungsinya salah. Ya, kalau misalnya memang untuk menyatakan reason, ya gunakanlah phrases yang menyatakan reason. Nggak bisa misalnya kalian mau state reason, tapi malah menggunakan yang contradiction misalnya. Oke. Lalu, to improve your grammatical range and accuracy, experiment with the same structures but using different verbs and noun. Jadi cobalah latihan untuk menggunakan synonyms dengan different verbs and nouns. Jadi gunakan atau buatlah tabel atau maybe mind maps, diagram-diagram gitu ya, gambar tentang sinonim-sinonim sebuah kata atau lebih gitu ya.
And then you can find more structures by reading academic materials and copying phrases you think you could adapt in your essays. And academic material is usually found by searching in Google like this, your topic, time, and you can also use Google Scholar, yeah, to find reading academic materials. And if you need to have more sentence structures and don't know how to organize all these sentence structures, then have a look at the online IELTS course. Ada banyak IELTS course ya online. Okay, next one. Nah, ini beberapa useful expressions to state opinions. I agree with you. I really think so. Yeah, I share your view. Ini kalau yang bagian bawah ini adalah informal atau ya informal language. What I suggest you to do or to use is the upper part, ya. Okay. Next one, we continue. Useful words to express your agreement, ya, pakai yang atas. Tapi yang bawah ini lebih ke informal, lebih ke spoken, ya, spoken language. Okay, ini untuk yang disagreement. Bisa pakai I disagree, atau kalau mau lebih sophisticated bisa pakai I think otherwise. Gitu, boleh. Nah, ini adalah useful links for IELTS Writing Task 2. Kalian bisa klik. Ada juga YouTube videosnya, bisa juga dibaca, ya. Oke. Okay. Alright, sampai sana kita buat Q&A session. Nanti ini slide-nya akan saya share karena ada beberapa slide yang saya hide, yang tidak saya bahas di sini. Contohnya, vocabulary American versus British atau spelling, ya, spelling American versus British itu gimana? Nanti kalian bisa pastikan kalian mau fokusnya ke American spelling atau British spelling, dan itu harus konsisten, ya. Okay. Thank you very much for watching. Please click like and subscribe if you like the video, and don't forget to turn on your notifications to see news from me.